Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazli Robi dengan NIM 103.132.400.079 dari kelas IT 4802. Saya akan menjelaskan tugas CLO 1 kalkulus semester ganjil 2024-2025. Yang pertama adalah soal pertama, diketahui grafik sebuah fungsi eksponen yaitu y sama dengan y sama dengan fx sama dengan b pangkat x tambah c yang melewati titik ada 3, 0, 4, 1, 7, dan 2, 13. Grafiknya ada di sini. Soal pertama adalah carilah nilai A, B, dan C dan jelaskan bagaimana cara memperolehnya. Kemudian hitunglah nilai F negatif 1 dan F3. Carilah bilangan bulat terkecil Z agar FZ lebih dari 1.000.000, dan yang D adalah carilah bilangan bulat terbesar Z agar FZ ini kurang dari 1.001. Yang pertama adalah menyelesaikan mencari nilai A, B, dan C. Yang pertama kita menggunakan 3 titik tadi, titik 0, 4, kita masukkan X di sini, fx tadi itu masukkan 0, sini jadi f0 sama dengan AB pangkat 0 tambah C, B pangkat 0 habis, jadi A tambah C sama dengan 4. Kenapa sama dengan 4? Kita kembali lagi tadi, karena fx juga sama dengan Y, maka kita bisa simpulkan bahwa A tambah C sama dengan 4, persamaan pertama. Yang kedua adalah titik X titik 17, masukkan lagi 1 di bagian fx tadi sama dengan AB pangkat 1 tambah C, yang menghasilkan AB tambah C sama dengan Y tadi adalah Y di sini adalah 7. Ini merupakan persamaan kedua. Yang kemudian adalah titik 2, 13. Di sini kita masukkan 2 ke dalam fungsi fx tadi sama dengan AB 2-nya tadi mengikuti fungsi fx tambah C, yang menjadikannya 2B pangkat 2, maaf, B pangkat 2 tambah C sama dengan 13. Ini adalah persamaan ketiga. Kemudian kita bisa menentukan C dengan mengambil persamaan pertama, yaitu A tambah C sama dengan 4 menjadi C sama dengan 4 negatif A. Ini merupakan persamaan keempat yang akan dipakai nantinya. Yang kedua adalah kita substitusikan C ke persamaan 2 dan 3. Persamaan yang kedua yang ini, persamaan ketiga yang ini kita masukkan saja AB tambah C sama dengan 7, masukkan 4 negatif A tadi yang bagian C di sini, masukkan ke dalam sini, AB, dan kita bisa balikan negatif A tambah 4 sama dengan 7, AB kurang A, kita pindahkan 4-nya dari 7 menjadi 3, A kali B negatif 1, yang ini kita bisa faktorkan jadi sama dengan 3, merupakan persamaan kelima. Kemudian yang AB pangkat 2 tambah C sama dengan 13, AB pangkat 2 tambah ini kita kurang lebihkan juga, sama seperti yang persamaan kelima, masukkan juga yang persamaan yang C tadi, persamaan keempat atau yang C tadi ke sini, yang menghasilkan hasil akhir adalah B, ada buka kurung B pangkat 2 kurang 1 tutup kurung sama dengan 9. Ini merupakan persamaan ke-6. Kemudian kita bagi persamaan 6 dengan 5 untuk eliminasi nilai A. Misal A B A buka kurung B pangkat 2 kurang 1 per A B kurang 1. Di sini kita eliminasi A. Kemudian kita bisa melakukan pemfaktoran B pangkat 2 kurang 1 ini jadikan B kurang 1 dan B tambah 1. Di sini kita eliminasi B kurang 1 yang bagian atas dan bagian bawah, yang menghasilkan B tambah 1 sama dengan 9/3. Kita bisa bagi 9/3 menjadi 3, maka kita juga bisa pindahkan 1 ke bagian 3 sehingga menghasilkan B sama dengan 2. Ini merupakan persamaan ke-7. Kemudian masukkan atau substitusi nilai B atau persamaan ke-7 tadi ke persamaan 5. Persamaan 5 tadi itu yang berada di ini, A buka kurung B kurang 1 tutup kurung sama dengan 3. Kita masukkan 2 kurang 1 sama dengan 1, A kali 1A, berarti A sama dengan 3. Kemudian kita substitusikan nilai A yang tadi, yang A sama dengan 3, ke persamaan keempat, yaitu yang persamaan C tadi, C sama dengan 4 kurang A, masukkan angka 3 di bagian A, C sama dengan 4 kurang 3, maka C sama dengan 1, maka kita mendapatkan nilai ABC, A sama dengan 3, B sama dengan 2, C sama dengan 1. Kemudian kita melakukan ke soal B, yaitu menghitung F negatif 1 dan F3. Di situ F
Di situ kita menggunakan fungsi tadi fx sama dengan abx tambah c. Mohon maaf. Kemudian kita masukkan nilai abc tadi, fx sama dengan 3 kali 2x tambah 1. Kita masukkan fungsi yang f negatif 1 di sini sama dengan 3 kali 2 pangkat negatif 1 tambah 1. Di sini kita bisa menggunakan sifat di mana jika pangkatnya negatif bisa kita jadikan pecahan, yaitu 1 per 2 pangkat 1 atau sama dengan 1 per pangkat 1 per 2. Maka kita kalikan ke dalam sini, jadi 3 per 2 tambah 1. Kemudian kita buat 1 ini 2 per 2, 3 per 2 tambah 2 per 2 adalah 5 per 2 yang bisa kita tuliskan desimal 2,5. Kemudian kita masukkan fungsi yang F3 sama dengan 3 kali 2 pangkat 3 tambah 1, maka hasilnya 25. Lanjut adalah mencari bilangan bulat terkecil 2 agar mencari bilangan bulat terkecil Z agar FZ lebih dari FZ lebih dari 1.000.000. Kita bisa masukkan fungsi yang tadi, yang 3 kali 2 tambah 1, tapi karena di sini fungsinya FZ, maka kita tetap tulis di sini FZ lebih dari 1.000.000. Kita di sini bisa pindahkan angka 1 ke bagian sebelah kanan, yang membuat dari 1.000.000 jadi 999,999. Kemudian di sini angka 3 bisa kita jadikan pembagian, jadi tinggal 2 pangkat Z lebih dari 999,999 per 3, yang jika kita bagi mendekati 333. Kemudian kita bisa ubah fungsi ini menjadi logaritma, di mana 2 sama dengan log Z sama dengan mohon maaf 2 lebih dari log Z 333 itu mendekati 8,4. 8,4 yang mendekat, yang 8,4 jika dibulatkan yang paling mendekati karena dia lebih dari, maka dia bisa dijadikan 9. Maka Z sama dengan 9. Kemudian kita soal terakhir, bilangan bulat terbesar di mana Z agar FZ kurang dari 1.001. Yang tadi FZ lebih dari 1.000.000, yang ini FZ kurang dari 1.001. Kita masukkan lagi kayak tadi, 3 kali 2 pangkat Z tambah 1 kurang dari 1.001. Kita pindahkan lagi satunya bagian kanan jadi 1.000. Kita bagi 1.000 bagi 3 di bagian sini, mendekati 333. Kemudian kita ubah fungsi ini jadi logaritma, di mana 2 kurang dari log Z 333 mendekati 8,4. Karena dia kurang dari, kita ngambil nilai bulatan yang di bawahnya itu 8. Kemudian kita masuk kepada soal kedua, yaitu diketahui fungsi logaritma fx sama dengan log ax dengan a adalah bilangan real non-negatif. Grafik fungsinya sama dengan fx ditunjukkan oleh gambar berikut. Ini merupakan fungsinya. Di sini kita lihat fx di sini menyentuh 1 dan x-nya di sini menyentuh 3. Tapi di sini kita lihat grafiknya fx sama dengan, maka kita ambil fx sama dengan 1. Tentukan nilai f0 dan f1 jika ada. Yang pertama adalah tentukan nilai f0. F0 tidak ada dalam fungsi logaritma karena tidak terdefinisi. Yang kedua adalah F1 sama dengan log A 1 sama dengan 0, karena A pangkat 0 sama dengan 1, dan itu merupakan sifat eksponen yang bisa kita lihat di Google ataupun buku pembelajaran matematika lainnya. Maka log A 1 sama dengan 0. Kemudian adalah carilah titik X yang menghasilkan nilai fx sama dengan 1. Fx sama dengan log A fx sama dengan log A X sama dengan 1. Di sifat logaritma bahwa X sama dengan A pangkat 1 itu sama juga dengan X sama juga X sama dengan A. Kemudian C adalah tentukan nilai A, karena tadi kita tulis log X sama dengan 1 itu ekuivalen atau sama dengan X sama dengan A pangkat 1 sama dengan juga X sama dengan A. Posisi grafik tadi berada di Fx sama dengan 1, di mana kita mengikuti yang tadi, fungsi tadi ini kan Y sama dengan Fx sama dengan log A X, sehingga maka A bisa langsung disimpulkan sebagai 1. Ini tergantung grafiknya ya, jadi kita bisa juga tulis A sebagai K, sebagai P, atau sebagai apapun, tergantung dengan bagaimana grafik itu ditulis di sini. Karena di sini Fx sama dengan 1, di sini bisa tertulis ya sama dengan Fx sama dengan log AX, log AX sama dengan 1, ini juga ekuivalen dengan X sama dengan A pangkat 1 juga ekuivalen dengan X sama dengan A, maka A itu sama dengan 1 sesuai dengan grafik yang ada di
sesuai yang ada di dalam gambar grafik tadi. Kemudian adalah tentukan domain dari fungsi. A adalah bilangan real dan non-negatif sesuai di soal tadi. Di sini A bilangan real non-negatif, maka harusnya kita tulis A lebih dari 0. Tapi A tidak bisa sama dengan 1 karena jika kita masukkan A sama dengan 1, maka kalau kita tulis tadi log A X sama dengan berapa tadi, kita tulis 1 log 1X, kita misalkan juga di sini nilainya 0, itu tidak bermakna. Kalau kita tulis dengan sebagai eksponen, dia 1 pangkat 0 sama dengan X. Padahal kalau dalam eksponen, A pangkat 0 itu sama dengan 1, bukan X. Maka A lebih dari 0. Sekian itu saja penjelasan tugas kalkulus semester ganjil 2024-2025. Saya Fadil Rabi dengan NIM 1030324000079 dengan kelas IT 4802. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.